warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa musalliyan ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah petang kali ini bisa meneruskan kajian. Sekarang sudah masuk surah Al-Adiyat, surah yang ke-100, ayat 1 sampai ayat 11. Karena surah ini memiliki 11 ayat. Surah ini berbicara tentang kuda perang yang berlari dengan kencang, dan juga bagaimana nanti manusia ini harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasabna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza mu'athira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Ya, ini sebagian dari mufassir menganggap sebagai surah Makkiyah, tetapi sebagian yang lain menganggap surah Madaniyah. Ya, terjadi perbedaan pendapat. Bapak Ibu sekalian, surah ini berbicara tentang pertanggungjawaban kita nanti di akhirat, ya, bahwa kita nanti akan dibangkitkan seperti di dalam surah yang sebelumnya. Di dalam surah yang sebelumnya, Az-Zalzalah, diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita akan dibangkitkan nanti. Bumi ini sudah tidak sanggup menanggung bebannya yang begitu berat, sampai kemudian tergoncang dan semua perut bumi itu, isi perut bumi itu dikeluarkan, termasuk mayat-mayat itu dikeluarkan di Al-Zalzalah kemarin. Dan kita nanti akan berkumpul sesuai dengan derajat kita masing-masing. Derajatnya orang mukmin, orang beriman, derajatnya kafir akan berkumpul sendiri-sendiri. Semoga kita semua nanti bisa berkumpul dalam satu barisan, dalam satu golongan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena kematian itu dekat, akhirat itu dekat, ya. Surga itu dekat, neraka itu pun juga dekat. Yang terlewati itu adalah satu jembatan yang bernama kematian. Itu Masya Allah. Sedangkan kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan
wala yastaqdimun. Enggak bisa diakhirkan walau sesaat dan juga tidak bisa dimajukan walau sesaat. Masya Allah. Baik, kita masuk ke surah Al-Adiyat ini. Wal 'adiyati dhabha wal 'adiyat ya. Adiyat itu demi yang berlari kencang. Wal 'adiyat demi yang berlari kencang. Dhabha dengan terengah-engah. Saudara sekalian, Bapak Ibu, di situ diawali dengan wawu qasam. Wawunya di sini adalah wawu sumpah. Sumpahnya Allah, wawu qasam. Demi. Jadi Allah itu kadang bersumpah demi waktu, ya wadduha, wal asri. Kemudian demi ciptanya yang lain, ya. Wal laili wan nahar. Untuk kali ini Allah bersumpah wal 'adiyat, demi yang berlari kencang. Jadi al-'adiyah itu adalah al-jariyatu bisur'ah, yang berlari dengan cepat. Sur'ah itu cepat. Saya kalau dulu anak saya yang dua itu waktu masih mondok di Gontor, itu biasanya kalau menjelang waktu-waktu tertentu seniornya mengatakan bisru'ah gitu. bisru'ah gitu. Maksudnya disuruh lari dengan cepat ya. Jadi al-'adiyah itu adalah al-jariyatu bisur'ah, yang berlari dengan cepat. Itu yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir volume yang kelima halaman 587. Dan al-'adiyat ini adalah kata sifat, tetapi tidak disebutkan benda yang disifati. Jadi demi yang berlari dengan cepat, kata sifat. Berlari dengan cepat itu kata sifat, tetapi tidak disebutkan benda yang disifatinya itu apa. Oleh karena itu maka para mufassir berbeda pendapat apa yang berlari dengan cepat itu. Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa itu adalah onta. Sedangkan Imam Ar-Razi sedangkan Ikrimah, Qatadah, Mujahid, Atha dan Ad-Dhahak itu adalah kuda. Ya, kalau Ibnu Mas'ud itu berpendapat bahwa itu adalah unta, kalau Ikrimah dan yang lain itu berpendapat kuda. Ya, dan yang paling banyak diadopsi oleh mufassir berikutnya adalah kuda. Ya, seperti yang dijabarkan oleh Imam Asy-Syaukani, kuda. Kenapa yang berlari dengan cepat itu adalah kuda? Ini dikuatkan dengan kata setelahnya, dhabha. Dhabha itu artinya nafasnya bersuara, nafasnya terdengar, terengah-engah. Ya, dhabha. Lah unta itu nafasnya nggak kedengar. Kalau nggak percaya jenengan cari unta. Ketika unta berjalan jenengan dengarkan, nggak berengah-engah. Enggak, unta itu nggak kedengar suara nafasnya. Masa saya harus ke Padang Pasir Timur Tengah sana hanya untuk mendengarkan nafasnya unta. Di Malang itu ada, di apa itu ya, Jatim Park itu ada unta itu. Di Australia itu banyak unta. Ya, saya pernah belajar sebentar di Australia. Nah, itu di sana populasi unta itu tak terkendali di Australia, itu banyak sekali, ribuan, puluhan ribu. Baik. Jadi nafasnya unta itu nggak bersuara. Imam At-Tabari di dalam Jami'ul Bayan fi Ta'limil Quran itu menjabarkan ulang tentang keadaan unta ini. Jadi memang yang tepat adalah kuda. Wal 'adiyat. 'Adiyat itu adalah kuda perang yang berlari dengan kencang. Fal muriyati qadha. Fal muriyat, dan kuda, masih kuda karena kita sepakati kuda ya, yang mencetuskan api ya, qadha ya, qadha dengan pukulan. Jadi di situ ada fa-nya di sini adalah huruf
fa di sini adalah atof litartib, artinya urutan. Kalau tadi dijelaskan bahwa kuda itu berlari dengan kencang, terengah-engah, sekarang kuda ini ternyata memercikkan api dengan pukulan. Ya, Muriyati, ada teman saya dulu namanya Muriyati. Muriyati itu maksudnya adalah ya ikhrajun nar, mengeluarkan api. Ikhrajun nar, mengeluarkan api. Ikhrajun nar. Imam Al-Alusi memberi makna tentang api yang terpercik itu dengan sebutan narul hubahib. Narul hubahib, dia menyebutnya itu narul hubahib, yaitu bunga api. Jadi itu terlihat di malam hari. Jadi ketika kuda itu berlari dengan sangat kencang di malam hari, kaki-kakinya ini mengenai batu-batuan, maka di situ terperciklah api-api itu, kelihatan di malam hari. Makanya kemudian Allah menggambarkan fal muriyati qadha, fal mughirati subha, dan kuda, masih kuda lagi, al mughirat ya. Al mughirat itu adalah isim fa'il, subjek, bahasa nahwunya itu isim fa'il ya, subjek dari igharah. Igharah itu adalah menyerang ya, menyerang itu adalah igharah ya. Sehingga mughirat ini sebenarnya nama laki-laki, walaupun nanti bisa pakai tak marbutah itu mughirah begitu, tapi sebenarnya nama laki-laki. Fal mughirat subhan, yang menyerang dengan tiba-tiba, subhan, subuh, di waktu subuh, di waktu pagi. Jadi Allah menggambarkan bagaimana para pasukan kaum muslimin itu, bahwa mereka berjalan di malam hari dengan kuda-kuda mereka, sampai kemudian kaki-kaki kuda itu mengenai batu-batu dan di sana terpercik bunga api, dan nanti pada waktu subuh melakukan serangan yang tiba-tiba, fal mughirat, serangan yang tiba-tiba, subhan, di waktu subuh. Kenapa di waktu subuh? Karena di waktu subuh itu manusia lengah. Di waktu subuh itu manusia lengah ya, lengah. Malam hari istirahat, subuh masih melungker masih lengah. Kalau siang rata-rata orang sudah siap, sehingga satu keistimewaan bagi kita kaum muslimin, subuh sudah bangun ya, subuh sudah bangun. Nyuwun sewu, kalau panjenengan berjalan-jalan di negara Eropa atau di Australia, itu kebiasaan mereka bangunnya siang-siang. Kantor itu bukanya 9:30, sekolahan 9:30, kampus 9:30 ya, kebiasaannya. Hatta di Mesir sekalipun ya begitu. Di Mesir itu kebiasaannya itu siang-siang ya. Jadi kalau subuh itu panjenengan habis sholat subuh jalan-jalan, itu nggak ada temannya, sepi sekali, orang masih pada tidur di waktu subuh. Nah, kita kaum muslimin alhamdulillah sebelum subuh sudah bangun. Itu kelebihan kita, kelebihan kaum muslimin. Subuh kita sudah sholat. Fa'atharna bihi naqa'a, fa'asarna bihi naqa'a, maka ia menerbangkan debu. Naqa'a itu debu. Jadi kuda-kuda itu menerbangkan debu karena apa? Karena larinya yang amat cepat di medan pertempuran. Imam Ar-Razi di dalam Mafatihul Alal Ghaib menjelaskan sampai debu-debu itu berterbangan karena kencangnya kuda itu lari. Debu-debu sampai berterbangan. Fa'asarna bihi naqa'a, fawasatna bihi jam'a, fawasatna ya, dan
Kuda-kuda itu menyerbu ke tengah-tengah. Fawasatna bihi, dan kuda itu menyerbu ke tengah-tengah jama'ah, kumpulan. Jamaah itu maksudnya kumpulan. Orang yang berkumpul itu berarti jamaah. Nah, gitu. Ya. Jamaah apa Ustaz? Ya, jamaah sholat, jamaah apa saja. Orang ngumpul-ngumpul baca surah Yasin, ya jamaah Yasin namanya. Orang ngumpul-ngumpul di gardu main gaple, ya jamaah gaple. Nah, orang berkumpul untuk sholat bersama-sama berarti ya jamaah sholat. Fawasatna bihi, dan menyerbu ke tengah-tengah. Wasato itu artinya tengah, ya, wasato itu tengah. Makanya kemudian ini menjadi jargon Islam yang wasaton. Itu benar, Islam wasaton itu benar, tetapi seringkali tafsirnya menjadi salah. Jadi wasaton itu kemudian dianggap, ditafsirkan sebagai super toleransi, sangat bertoleransi. Itu yang kemudian menjadi salah. Jadi di dalam Islam itu memang ada toleransi, tetapi tidak semua bisa ditoleransi. Itu. Ya kalau kemudian kita punya anak kita mau kafir, nggak boleh ditoleransi itu. Ya, kita harus menyelamatkan anak kita agar dia selamat dunia dan akhirat. Oh, nggak apa-apa itu demi HAM. Anaknya kafir nggak apa-apa. Wah, itu konyol kalau sudah seperti itu. Itu konyol. Nah, ngoten itu. Ya. Semua agama itu sama. Wah, itu juga ya enggak sama lah, ibadahnya juga enggak sama, Tuhannya juga enggak sama. Lah kok kemudian dianggap sama, itu di mana samanya? Itu. Apakah hanya gara-gara ada 2 atau 3 hal yang sama lalu kemudian dianggap sebagai sama? Tidak bisa begitu. Nyuwun sewu, panjenengan punya kaki berapa? 2. Ayam punya kaki berapa? Apakah panjenengan sama dengan ayam? Hanya gara-gara sama-sama kakinya 2. Beda. Mungkin agama A mengajarkan kejujuran, agama B mengajarkan kejujuran, agama C mengajarkan kejujuran. Bukan hanya gara-gara sama-sama mengajarkan kejujuran kemudian semua agama menjadi sama. Tidak begitu. Sama dengan ayam kakinya 2, manusia kakinya 2, ketek kakinya 2, kemudian kita disamakan dengan kera. Tentu tidak mau kita. Nah, seperti itu. Ada sesuatu yang esensial yang berbeda. Demikianlah Allah telah bersumpah, ya. Dengan apa? Dengan menjadikan kuda perang sebagai muqsam bihnya. Objek dari sumpahnya Allah itu berupa kuda perang yang berlari dengan sangat cepat. Nah, begitu. Baru di sini masuk innal insana li rabbih lakanud. Inna, sesungguhnya al insana, manusia itu li rabbih, kepada Tuhannya lakanud, sangat ingkar, tidak berterima kasih. Inna, sesungguhnya al insana, manusia itu li rabbih, kepada Tuhannya lakanud, sangat ingkar, tidak berterima kasih. Menungso ki wis ngono kuwi, menus-menus kakean dosa menungso. Ya. Nah, kita semoga termasuk orang yang bisa mengendalikan diri sehingga tidak terus-terusan berdosa, begitu. Menurut Imam Al-Baghawi, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan jawabul qasam, jawab dari sumpahnya Allah di depan tadi itu. Dijawablah oleh Allah dengan sumpah dari sumpah tadi itu, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Itulah manusia.
Manusia itu benar-benar ingkar terhadap nikmat-nikmat Tuhannya. Imam At-Tabari lebih menekankan kepada nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Manusia itu ingkar terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Sampai-sampai disebutkan wala ta'uddu nikmatallahi wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan seandainya engkau menghitung-hitung nikmatku Allah, maka engkau pasti tidak akan pernah bisa. Gimana? Nggak bisa kita menghitung nikmatnya Allah itu. Satu kali hirup berapa oksigen yang kita hirup, sementara dalam sehari tadi berapa ribu kali kita menghirup oksigen. Coba kalau kemudian kemana-mana harus bawa tabung oksigen, ya, berapa juta harus kita bayar di dalam sehari, berapa puluh juta, dan selama 50-60 tahun berapa miliar yang harus kita bawa, kita bayar. Nggak sempat kerja, nggak sempat macam-macam. Masya Allah, dari situ saja murahnya Allah luar biasa. Nikmat kita luar biasa, bisa ambekan itu loh, bisa bernafas itu dok. Belum lagi bisa melihat, belum lagi bisa mencium. Oh, nggak bisa membau, nggak bisa merasa saja bingung kesana kemari, covid tuh begitu. Ya, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Tetapi ternyata manusia itu benar-benar ingkar terhadap nikmat-nikmat Tuhannya. Imam At-Tabari, Imam Al-Biqai di dalam Nazmuz Durar volume yang ke-22 halaman 214 itu menjelaskan bahwa Al-Qanut itu bentuk mubalaghah. Maknanya apa? Maknanya adalah manusia itu suka meremehkan yang sedikit. Jadi ketika dia diberi sedikit itu diremehkan oleh manusia. Opo sakmene nggak dianggap, itu manusia kurang bersyukur. Ya. Ibu-ibu ya jangan terbiasa meremehkan. Ya, nah gitu. Bapak juga. Gitu. Nah, gitu. Dan tidak mensyukuri yang banyak. Dikasih buahnya nggak bersyukur, dikasih sedikit meremehkan. Itu manusia. Melupakan kenikmatan yang banyak disebabkan adanya ujian yang sedikit. Dikasih ujian sedikit saja, nikmat yang begitu banyak tadi dilupakan. Kemarin itu ada teman datang ke rumah curhat karena hutangnya mendekati 1 miliar. Ya. Dulu waktu dia menjadi pebisnis sukses itu nggak pernah ngomong. Sekarang ketika bangkrut datang, kemudian curhat, kemudian dia katakan, Ustadz, Gusti Allah jangan keadil karena aku. Ya. Bayangkan sekian tahun lamanya dia sukses sebagai seorang pebisnis, nggak bersyukur, begitu kemudian dikasih sedikit saja, Allah tidak adil-adilkan. Ya. Masya Allah. Saya minta nasihat Ustaz, tapi tolong panjenengan jangan menasihati saya bahwa hutang itu akan menghambat perjalanan nanti di akhirat. Jangan itu. Kemarin ada Ustadz yang menasihati saya seperti itu, tak pisui Ustadz gitu. Ya Allah. Lawang saya itu masih pengen hidup untuk menyaru utang itu. Kalau kemudian Allah itu tiba-tiba mematikan saya, ya berarti Allah yang salah, kata dia. Ya begitulah. Wallahu alam. Ya sampai butuh waktu 2 jam saya untuk menasihati akhirnya. Ya baik, jadi itulah manusia melupakan kenikmatan yang banyak disebabkan adanya ujian yang sedikit saja, kemudian mencela Tuhan hanya karena hukuman yang paling ringan. Jadi Allah itu menghukum dengan hukuman yang ringan sekali kepada kita, kemudian kita mencela Allah. Itu manusia. Disebutkan oleh Imam Al-Biqai di dalam Nazmuz Durar, wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu, dan sesungguhnya dia ala dzalika, atas yang demikian itu, lasyahid, menyaksikan
keingkarannya. Ayyamusyari dan Qatadah berpendapat bahwa domir hu, kata ganti hu di sini, domir hu, wa innahu, domir hu atau kata ganti hu di sini itu merujuknya kepada manusia, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Jadi manusia itu sadar-sadarnya, seringkali dia sadar bahwa dia itu ingkar kepada Tuhannya, itu seringkali sadar manusia itu. Tapi Sufyan Ats-Tsauri dan Abul Hayyan berpendapat bahwa dhamir hu, kata ganti hu, di situ merujuknya kepada Allah, wa innahu, dan sesungguhnya Allah menyaksikan keingkaran para manusia itu dalam rangka memberikan ancaman kepada manusia. Wallahu alam. Tetapi sebagian besar mufassir lebih berpendapat bahwa hu di sini kembalinya kepada manusia, dan sesungguhnya manusia itu telah menyaksikan sendiri keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, hu di sini semua mufassir sepakat bahwa ini dhamir ini merujuk pada manusia. Wa innahu, dan sesungguhnya dia manusia itu lihubbil khairi, ya, lihubbil khairi, sangat cinta sekali kepada harta benda, lasyadid, sangat sekali, teramat sangat. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi lasyadid, sangat cinta sekali kepada harta. Al-Qurtubi berpendapat bahwa manusia itu besar sekali kecintaannya terhadap harta. Ya, memang begitulah. Kita manusia ini memiliki ghorizah, namanya naluri. Dan naluri kita ini terbagi menjadi tiga. Naluri untuk memiliki, menguasai, naluri untuk menyayangi, mencintai, naluri untuk menyembah, mengagungkan. Naluri manusia itu selalu berputar-putar pada tiga ini. Naluri untuk berkuasa dan memiliki, naluri untuk mencintai dan menyayangi, naluri untuk menyembah atau mengagungkan. Itu manusia. Itu. Dan naluri ini memang harus dipenuhi. Kalau nggak terpenuhi orang akan gelisah. Cuman pemenuhannya harus sesuai dengan syariahnya Allah Subhanahu wa taala, begitu. Contoh misalkan, orang itu punya naluri refleks untuk berkuasa dan memiliki, menguasai harta, berkuasa. Tapi cara untuk memperolehnya harus halal, gitu. Naluri untuk mencintai dan menyayangi pun juga penyalurannya harus sesuai syariah. Naluri untuk menyembah pun, menyembah ini juga harus sesuai dengan syariah. Apa yang disembah? Lalu masuk patung, batu disembah, itu nggak benar. Walaupun ketika dia habis menyembah patung itu nalurinya tenteram karena terpenuhi. Jangan dikira orang pulang dari sesajen, nyadran, apalagi itu. Pokoknya nyembah-nyembah batu-batu itu nggak tentrem mereka. Mereka lega, tentrem, nyaman karena nalurinya terpenuhi, tetapi salah. Itu salah. Baik. Tetapi Imam Az-Zamakhsyari dan Imam Ar-Razi berpendapat bahwa lihubbil khairi lasyadid itu bimakna bakhil, bimakna kikir. Kemudian Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'anul Azim, kemudian menggabungkan pendapat-pendapat mufassir sebelumnya bahwa sesungguhnya manusia itu sangat-sangat cinta kepada hartanya hingga dia jatuh kepada bakhil dan pikir. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu, maka apakah dia tidak mengetahui, idza bu'thira ma, apabila dibangkitkan, ma fi, apa yang ada, al kubur, di dalam kubur.
Di situ ada kata afala, ada hamzahnya. Hamzah di situ adalah istifham ingkari. Jadi satu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak membutuhkan jawaban itu adalah kalimat istifham. Tetapi di dalamnya ada ingkari, mengingkarinya. Apa dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Jadi tujuannya untuk mengancam dan menakuti manusia bahwa kita itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur. Jadi kalau kita sudah dikubur itu bukan kemudian selesai urusan, boten. Dikubur selesai urusan, enggak, kita nanti akan dibangkitkan lagi oleh Allah dari kubur. Urusan belum selesai. Ya. Nah, ada yang menarik di dalam surah ini yaitu idza tu'thira ma fil kubur, bukan man, tapi ma. Kalau man itu manusia, kalau ma itu berarti benda. Ya, ma di sini masih bermakna benda. Nah, kenapa begitu? Menurut Imam Ar-Razi dijelaskan bahwa sebagian besar yang ada di dalam bumi ini bukanlah orang-orang yang diberi beban hukum, bukan manusia, tetapi adalah benda-benda yang mati. Pun seandainya bumi ini harus menanggung mayit, maka mayit di sini tidak dianggap lagi sebagai man. Mayit di sini sudah dianggap sebagai ma, sudah batang, sudah bangkai, dianggap ma. Walaupun kemudian nanti setelah dibangkitkan lagi dia menjadi hidup kembali, man lagi nanti. Nah, gitu. Tetapi ketika dia telah dikandung bumi, dia menjadi ma, bukan man lagi. Wa khussila ma fis sudur, dan dilahirkan ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Ma fis sudur, apa yang ada di dalam sudur dada. Menurut Imam Ar-Raghib Al-Isfahani, wa khussila, tahsil itu bermakna mengeluarkan biji, mengeluarkan inti, intinya inti, core of the core. Intinya inti, yaitu nanti dikeluarkan oleh Allah, ya, seperti mengeluarkan emas dari tambang yang penuh dengan lumpur itu, seperti mengeluarkan biji gandum, ya. Itu menurut Imam Ar-Raghib Al-Isfahani di dalam Mufradat fi Gharibil Quran disebutkan seperti itu. Jadi nanti di dalam diri kita ini ada satu biji di dalam tubuh kita yang itu akan dikeluarkan oleh Allah. Ada satu hal yang biji yang akan dikeluarkan, ya. Kalau menurut Ibnu Abbas artinya adalah menampakkan dan melahirkan apa yang mereka sembunyikan di dalam diri mereka. Jadi manusia itu selama hidupnya ternyata dia menyembunyikan di dalam dadanya, di dalam hatinya. Di dalam hatinya itu ada sesuatu yang disembunyikan, ide-ide, hati-hati yang kotor itu biasanya disembunyikan. Maka disebutkan di situ a'malul qulub, ya, fis sudur itu adalah a'malul qulub, perbuatan hati. Kenapa di sini adalah wa khussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam hati? Karena apa? Karena a'malul jawarih, perbuatan fisik itu mengikuti a'malul qulub, perbuatan hati. Kalau hati kita itu buruk, perbuatannya menjadi buruk. Atine cuwelek, wis to, nglakoni sak sembarang-barang kok ya elek. Jadi orang biasa yo elek, jadi pejabat luweh elek. Gitu. Kalau hatinya itu sudah buruk, jadi apapun dia jelek. Jadi kalau hatinya itu sudah buruk, itu mendingan jadi orang yang nggak ganggu sama sekali aja. Mungkin keburukannya untuk dia dan beberapa orang. Tapi kalau kemudian hatinya buruk dan dia diberi amanah yang sangat besar, itu berbahaya. Ya. Allah telah menjadikan hati ini sebagai pangkal celaan dan juga pangkal pujian. Jadi di dalam Al-Baqarah ayat 283 kan disebutkan
Ya, asimun qalbuhu, orang yang berdosa hatinya. Berarti di sini yang dicela oleh Allah hati, karena hati ini menjadi pangkal dari fisik, ya, yang membangkitkan fisik itu hati. Tetapi Allah juga memuji hati, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka ketika disebut nama Allah, berarti hati pula. Dan nanti hati ini akan dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimunculkan. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sesungguhnya rabbahum, Tuhan mereka, bihim yauma idzin, pada hari itu, la khabir, maha mengetahui, ya, keadaan mereka. Bihim, hum di sini kembali kepada manusia. Yauma idzin itu merujuk kepada hari dibangkitkannya manusia dan dikeluarkan apa yang tersimpan di dalam dada mereka, apa yang tersimpan di hati mereka dikeluarkan oleh Allah, ditampakkan, ini loh keburukan-keburukanmu. Dan Allah itu adalah khabirun, artinya adalah mujazin. Allah itu pemberi balasan atas apa yang ada pada diri manusia. Demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka beberapa pelajaran yang bisa kita ambil adalah keistimewaan kuda. Larinya kencang, kuat, dan kuda ini sering menjadi bangga-banggaan, ya. Kita harus menjauhi sikap ingkar terhadap nikmat, kita harus menjauhi sikap cinta dunia yang teramat sangat dan bakhil, dan kepastian dibangkitkannya manusia. Dan semua perbuatan hati akan ditampakkan nanti di akhirat, dan balasan terhadap amal di akhirat itu pasti akan terjadi. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita dan kita senantiasa tetap semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.